Baik, teman-teman, selamat datang di materi psikologi lingkungan pertama, yaitu tentang perspektif teori dalam psikologi lingkungan part 1. Karena nanti untuk pertemuan ini akan terbagi menjadi dua, jadi ada part 1 dan part 2 gitu. Karena ada beberapa teori yang mungkin akan terlalu panjang kalau dijelaskan dalam satu pertemuan. Jadi kita akan membahas beberapa teori dan ini merupakan pokok bahasan kita hari ini. Yang pertama pengantar, sedikit pengantar. Kemudian 3 teori yang akan kita bahas yaitu Theory of Planned Behavior, Protection Motivation Theory, dan The Norm Activation Model. Akan kita kupas satu persatu. Nah, pertama-tama saya akan menjabarkan dulu teori-teori apa saja yang akan kita pelajari selama 2 minggu ke depan, gitu. Yang pertama ada Theory of Planned Behavior, kemudian Protection Motivation Theory, the Norm Activation Model, kemudian ada the Value Belief Norm Theory of Environmentalism, dan yang kelima ada Goal Framing Theory. Jadi kelima ini adalah teori-teori yang banyak dikaji dalam psikologi lingkungan. Teman-teman silahkan baca di Steck dan The Group. Nah, secara spesifik pertemuan hari ini kita akan membahas 3 yang ada di atas ini. Ya, tadi teman-teman sudah lihat juga di pokok bahasan ada TPB, PMT, dan NAM, sorry. Kita masuk ke awal pengantar ya. Ini sebenarnya cuma sedikit pertanyaan untuk merefleksikan. Mungkin teman-teman juga udah sering gitu ya mempertanyakan ini ketika dari awal dulu mata kuliah dasar psikologi gitu ya. Kenapa manusia itu melakukan hal yang mereka lakukan gitu ya dalam kaitannya dengan perilaku gitu. Kenapa mereka melakukan perilaku tertentu? Kenapa dengan stimulus atau kejadian yang sama atau situasi yang sama orang dapat merespon itu dengan berbeda gitu ya. Yang satu merespon dengan A, yang satunya merespon dengan B gitu. Apa sebenarnya yang melatar belakangi munculnya perilaku kita gitu. Jadi ini jadi satu pertanyaan reflektif gitu ya yang kemudian banyak bisa kita kaitkan ke hal-hal psikologi lingkungan gitu. Misalkan kenapa kok kita memilih untuk ke kampus naik motor gitu, atau kenapa kok kita memilih untuk jalan kaki aja dari kosan ke kampus gitu. Pasti ada berbagai macam hal yang melatar belakangi. Nah, teori-teori ini menjadi salah satu kunci gitu ya, menjadi salah satu kunci untuk bisa menjelaskan apa yang melatar belakangi munculnya satu perilaku. Itu. Jadi tujuan dari pembahasan teori ini adalah untuk bisa menjelaskan kenapa manusia bisa berperilaku tertentu gitu. Jadi ini adalah sedikit pengantar dari saya. Kita langsung aja masuk ke teori yang pertama, yaitu Theory of Planned Behavior atau TPB. Teori ini tuh sudah cukup banyak digunakan, dan itu nggak hanya dalam psikologi lingkungan aja, dan nggak hanya dalam psikologi aja, gitu. Jadi bahkan digunakan di kajian yang lain, gitu, seperti FEB, bisnis, gitu ya. Kemudian hukum itu juga menggunakan theory of planned behavior. Nah, untuk konsepnya sendiri, TPB ini pada dasarnya mengacu pada berpendapat bahwa perilaku itu bisa muncul dikarenakan adanya intensi atau niat dari seseorang untuk melakukan perilaku tersebut. Gitu. Jadi makanya ini saya garis bawahi dan saya bold gitu ya, intensi, supaya jadi kunci gitu ketika dengar TPB, maka kita berfokus pada intensi gitu. Dengan kata lain, kalau semakin tinggi intensi seseorang untuk melakukan suatu perilaku, maka semakin besar kemungkinan perilaku tersebut akan muncul. Gitu. Nah, sebenarnya TPB ini, jadi TPB ini dibuat sama Azen sama Fishbane.
Dan awalnya itu bukan TPB, tapi Theory of Reason Action atau TRA, seperti yang tertulis di sini. Dan TPB itu merupakan perluasan. Kenapa? Karena di TRA hanya mengandung 2 determinan. Jadi determinan ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya suatu intensi. Dan akan kita bahas satu persatu setelah ini. Ini hanya saya sedikit jelaskan sejarahnya gitu. Jadi TRA itu dulunya hanya 2 determinan sama, fokusnya pada intensi gitu ya, bahwa konsepnya sama, perilaku muncul karena intensi, tapi hanya dipengaruhi oleh 2 determinan. Sementara kalau TPB itu intensi muncul dipengaruhi oleh 3 determinan. Seperti itu. Karena banyak kritik dulu tuh, banyak kritik yang apa namanya yang ditujukan untuk TRA gitu ya, karena dianggap kurang representatif dalam menjelaskan perilaku manusia gitu, karena dianggapnya 2 determinan itu kurang cukup gitu. Nanti akan saya sedikit singgung sambil kita membahas satu persatu determinannya. Oke, kemudian kita masuk ke determinan. Ini adalah model dari TPB itu sendiri. Jadi TPB itu terdiri dari eh, TPB itu terdiri dari 3 determinan, yaitu sikap terhadap perilaku, kemudian norma subjektif, dan juga perceived behavioral control, yang masing-masing dipengaruhi oleh belief-belief ini sesuai dengan warnanya. Ya. Nah, ketiga determinan ini yang kemudian mempengaruhi intensi seseorang dan juga bisa saling mempengaruhi antar determinan. Tuh. Nah, dari intensi ini kemudian apa namanya akan mengarah ke munculnya perilaku. Oke, nah di sini teman-teman bisa lihat PBC ini agak berbeda karena dia ada panah putus-putus yang mempengaruhi munculnya perilaku gitu. Jadi dia bisa berpengaruh secara langsung ke perilaku. Nah, inilah yang membedakan. Di TRA atau Theory of Reason Action itu hanya ada 2 komponen ini, sikap dan norma subjektif. Sementara ketika ketika TRA itu muncul, kemudian banyak kritik yang menunjukkan bahwa 2 determinan tidak cukup untuk menjelaskan munculnya intensi untuk melakukan suatu perilaku. Makanya kenapa TPB ada untuk memberikan kontrol ini, menambahkan aspek determinan kontrol. Seperti itu. Juga penting untuk diketahui bahwa determinan TPB ini berdiri secara independen. Dengan kata lain, satu individu itu bisa jadi tinggi pada sikap, rendah pada aspek determinan yang kedua dan yang ketiga, tapi di individu lain mungkin sebaliknya gitu ya. Di sininya rendah, malah yang subjektif norm sama PBC-nya tinggi. Gitu. Jadi ini sifatnya berdiri sendiri-sendiri meskipun sama-sama bersatu menjelaskan intensi, mempengaruhi intensi seseorang. Oke, kita akan pertama bahas determinan yang pertama ya, atau sikap terhadap perilaku. Gitu. Nah, sikap terhadap perilaku itu determinan yang mengacu pada penilaian individu terhadap suatu perilaku. Dan ini bisa positif atau negatif. Contohnya misalkan menggunakan plastik gitu ya. Apakah ini teman-teman ini cenderung apa ya positif gitu ya dalam menilai atau mengevaluasi penggunaan plastik, atau justru teman-teman punya persepsi yang negatif gitu terhadap penggunaan plastik. Nah, positif atau negatif ini dipengaruhi oleh apa? Evaluasi ini dipengaruhi oleh apa? Dipengaruhi oleh beliefs about the cost and benefit of behavior. Jadi cost dan benefit dari kita melakukan suatu perilaku tuh apa gitu ya, yang kita timbang-timbang gitu ya, berapa yang harus kita keluarkan, keuntungan apa yang akan kita dapatkan gitu. Yang kemudian digabungkan gitu ya dengan persepsi kepentingan atau sejauh mana cost dan benefit ini berpengaruh gitu ya terhadap kita. Ini saya punya satu contoh, penggunaan mobil sebagai alat transportasi atau mobil konvensional ya, ini mobil yang menggunakan bahan bakar bensin gitu misalkan. Di satu poin kita untuk
menggunakan mobil ya sebagai alat transportasi, tentunya nyaman, reliable dan menyenangkan gitu ya, enak gitu ya, dingin juga, apa namanya, dan bisa ketika kita mobilitas kita tinggi kan mungkin akan lebih nyaman dan nggak terasa capek gitu ya kalau naik mobil gitu. Yang mana ini adalah benefitnya gitu. Tapi kemudian cost-nya adalah mahal dan nggak ramah lingkungan. Nah, yang mana dari dua poin ini yang lebih penting bagi kita itu yang biasanya akan memberikan hasil penilaian positif atau negatif terhadap penggunaan mobil. Misalkan kita nggak masalah lah apa mahal, yang penting saya nyaman, reliable dan menyenangkan. Ternyata yang lebih penting adalah masalah kenyamanan Anda gitu. Dan pokoknya nggak capek gitu ya, nggak masalah kalau ternyata uang yang dikeluarkan harus banyak gitu ya karena beli mobil. Nah, sehingga biasanya dia akan lebih lebih positif gitu ya dalam menggunakan mobil, dalam intensi untuk membeli mobil dan menggunakan mobil, meskipun dia bisa menyebabkan polusi udara gitu. Jadi ini adalah salah satu contohnya kaitannya dengan sikap terhadap perilaku. Intinya adalah evaluasi kita baik positif atau negatif akan mempengaruhi tinggi atau rendahnya intensi untuk melakukan sesuatu. Misalkan di sini intensi untuk menggunakan mobil konvensional sebagai alat transportasi. Nah, kemudian kita ke determinan yang kedua, yaitu norma subjektif. Nah, kalau determinan ini itu mengacu pada persepsi individu terhadap pandangan orang lain. Ini kata kuncinya di sini ya, pandangan orang lain terkait perilaku yang akan dilakukan. Gitu. Dengan kata lain, pandangan orang lain atau pendapat orang lain tentang kita untuk melakukan suatu perilaku itu juga berperan gitu dalam memunculkan atau menghilangkan intensi untuk melakukan suatu perilaku. Nah, evaluasi ketika norma subjektif ini apa? Yang pertama adalah kepercayaan tentang ekspektasi orang sekitar tentang suatu perilaku. Misalkan, ini contohnya di sini sudah saya tulis, pandangan tentang penggunaan plastik, ya, penggunaan plastik kresek misalkan. Nah, kepercayaan tentang ekspektasi orang. Misalkan teman-teman kuliahmu gitu ya, semuanya pada pakai tote bag gitu ya. Jadi memang mereka juga berusaha untuk mengurangi penggunaan plastik gitu. Sementara kamu mungkin tipenya yang nggak terlalu concern gitu ya, dalam arti ya udahlah yang ada aja gitu. Misalkan memang seringnya punyanya plastik kresek gitu ya, sehingga sering pakai plastik gitu. Tapi kemudian ketika lihat teman-teman kamu menggunakan tote bag dan teman-teman kamu ini berekspektasi pada diri kamu untuk menggunakan tote bag juga, sementara teman-temanmu ini penting gitu ya bagi kamu gitu, orang terdekat, sehingga apa yang mereka pikirkan itu juga relevan bagi kamu, maka akan dipengaruhi maka akan dipengaruhi oleh poin yang kedua, motivasi individu untuk menuruti ekspektasi. Maka kamu akan cenderung mau menuruti keinginan teman-temanmu, yaitu dengan menggunakan tote bag. Sementara beda lagi kalau misalkan yang berpendapat adalah tetanggamu, misalkan tetanggamu lebih suka misalkan misalkan lebih cenderung lebih mendukung kalau kamu menggunakan plastik gitu ya misalkan. Tapi menurut kamu pendapat tetanggamu ini nggak penting gitu ya, nggak relevan gitu. Bukan orang terdekat, nggak kenal dan seterusnya. Maka kecenderungan kamu untuk menuruti apa yang diinginkan oleh tetanggamu rendah gitu. Jadi ini bisa mempengaruhi. Jadi misalkan, jadi bisa jadi intensi, jadi norma subjektif ini berperan untuk mempengaruhi intensi kita karena pendapat orang lain gitu. Jadi intensi kita untuk menggunakan tote bag gitu misalkan ya tinggi karena teman-temanmu juga menggunakan tote bag dan berharap kamu juga mengadopsi lifestyle yang serupa gitu ya. Dulu saya waktu S1 sih ini penelitian saya itu tentang intensi berhenti merokok. Saya pakai pandangannya TPB juga. Hasilnya menunjukkan bahwa itu dilakukan pada mahasiswi,
Jadi pada perempuan, intensi berhenti merokok perempuan mahasiswi usia 18 sampai 25 tahun. Jadi usia-usia kuliah gitu ya. Hasilnya menunjukkan justru norma subjektif ini adalah determinan yang paling signifikan dalam mempengaruhi intensi mereka untuk berhenti merokok gitu. Jadi ternyata apa kata orang lain, apa kata orang terdekat itu justru yang paling mempengaruhi mereka untuk mau berhenti merokok. Karena ini sesuai juga gitu ya dengan kalau kita kaitkan sedikit dengan teori perkembangan gitu ya, mereka sesuai bahwa mereka butuh pandangan orang lain atau teman orang sekitar gitu. Seperti itu. Nah, ini adalah norma subjektif. Nah, kemudian kita ke determinan yang ketiga, yaitu PBC, atau Perceived Behavioral Control. Ini yang membedakan dengan TRA, ya, tadi saya sudah jelaskan. Dan mengacu pada persepsi kemampuan seseorang untuk melakukan suatu perilaku. Lagi-lagi di sini banyak kita bicara pada taraf persepsi, gitu ya, karena output kita adalah intensi, ya. Dan intensi ini levelnya masih di kognitif, jadi belum teraktualisasi menjadi perilaku. Makanya kenapa kita banyak membahas persepsi. Nah, PBC sendiri itu hasil dari evaluasi tentang yang pertama, kepercayaan pada adanya faktor yang dapat memfasilitasi atau menghambat untuk melakukan suatu perilaku. Misalkan, kita mau mengadopsi bike to work gitu ya, BTW gitu, kita pakai sepeda ke tempat kerja atau ke kampus. Nah, sebelum kita bersepeda gitu ya, kita pasti akan menimbang-nimbang faktor apa sih yang memfasilitasi kita untuk bersepeda. Misalkan punya sepeda yang pertama gitu ya. Yang kedua mungkin rute perjalanan yang memfasilitasi atau bisa dilewati oleh pesepeda gitu. Kemudian kita juga akan mengidentifikasi apa saja yang akan menghambat gitu. Misalkan yang menghambat satu jalanannya mungkin nggak mendukung gitu ya. Misalkan akses terlalu jauh itu kan jadi satu faktor penghambat gitu. Jadi kita pasti akan mengidentifikasi dulu untuk melakukan suatu perilaku gitu ya. Apa saja yang bisa memfasilitasi atau mendukung gitu ya untuk kita melakukan perilaku tersebut. Kita juga akan mengidentifikasi apa saja yang akan menghambat kita untuk melakukan perilaku tersebut. Nah, dari kepercayaan ini, dari faktor-faktor ini, kemudian dievaluasi lagi persepsi atas faktor-faktor tersebut. Kalau misalkan jalanannya jelek jauh, tapi kita emang misalkan kita emang merasa bahwa bersepeda ini sehat gitu ya, benefitnya juga besar gitu, maka kita akan merasa punya kontrol tinggi atas faktor tersebut. Jadi nggak ngaruh gitu ya, dalam arti hambatan yang ada itu tidak mempengaruhi kita. Maka kecenderungan kita, intensi kita akan tinggi untuk bersepeda ke kampus. Tapi beda lagi kalau misalkan sepeda ada, jalanannya enak, tapi merasa bahwa malu gitu ya, misalkan pakai sepeda gitu ya. Dan itu udah dirasa sebagai satu faktor yang menghambat dan tidak bisa dikontrol gitu. Jadi akhirnya yang ada ya intensinya rendah gitu. Jadi PBC ini sebenarnya semuanya berbicara tentang persepsi. Seberapa besar kita merasa bahwa kita mampu melakukan suatu perilaku gitu. Nah, ini ada beberapa contohnya yang saya tuliskan di sini. Oke. Nah, TPB sendiri sebenarnya meskipun dia adalah rekonstruksi atau pembaharuan dari TRA, sebenarnya tidak lepas juga dari kritik. Yang pertama, kritiknya adalah apakah hanya intensi yang dapat mempengaruhi perilaku, gitu ya. Kan di sini memang digarisbawahi bahwa intensi adalah jadi konsep atau faktor yang mampu mempengaruhi munculnya suatu perilaku. Nah, kemudian gimana dengan aspek sosiodemografis, nilai-nilai yang dianut, itu gimana diperhitungkan dalam TPB? Tuh. Nah, kalau di Stack dan de Groot dijelaskan bahwa aspek sosiodemografis dan juga mungkin value atau prinsip-prinsip yang dimiliki seseorang itu sudah terrepresentasikan atau dimanifestasikan di dalam
determinan-determinan tadi gitu. Jadi di dalam attitude, di dalam norma subjektif gitu. Jadi itu adalah salah satu penjelasan gitu ya terkait kritik ini. Oke, jadi ini adalah teori of planned behavior atau teori yang pertama. Sekarang kita pindah ke teori yang kedua, yaitu protection motivation theory atau yang disingkat PMT. Nah, teori ini sebenarnya mengacu pada pertimbangan individu terhadap cost dan benefit sebelum melakukan suatu perilaku, gitu ya. Baik itu perilaku yang pro lingkungan atau perilaku yang membahayakan lingkungan. Gitu. Jadi garis bawahnya adalah pada pertimbangan individu terhadap cost and benefit. Konsep PMT sendiri ini sebenarnya berfokus pada fear appeal, bahwa manusia atau individu itu sebelum melakukan suatu perilaku dia akan menimbang-nimbang, gitu, menimbang dari berbagai aspek yang akan kita jelaskan di modelnya setelah ini, yang ditimbang-timbang dan mau memunculkan aspek ketakutan gitu ya, dalam arti kalau kita takut terkena atau terdampak akan sesuatu yang buruk atau kurang baik, maka kita akan cenderung mau melakukan perilaku yang pro lingkungan atau mau mengadopsi perilaku yang sehat misalkan gitu. Kayak misalkan kita setelah menimbang-nimbang ternyata saya ini sangat tinggi gitu ya, resikonya untuk terkena obesitas gitu misalkan atau terkena diabetes gitu. Maka dengan adanya ketakutan kalau kena diabetes kan nanti ya pengobatannya sulit, kemudian ya dan seterusnya lah ya, orang kan pasti nggak mau sakit ya, maka dia akan mau bergerak untuk mengadopsi perilaku yang lebih sehat. Nah, contoh penggunaan teori PMT itu ada di penggunaan mobil elektrik gitu. Nanti akan saya jelaskan, kita ke determinannya dulu aja. Nah, ini adalah modelnya PMT gitu ya. Determinannya terdiri dari dua pada dasarnya. Ini threat appraisal atau pemaknaan kita terhadap ancaman, dan juga coping appraisal atau pemaknaan kita terhadap mengadopsi perilaku yang adaptif. Nah, ini dipengaruhi oleh tiga hal, threat appraisal, severity, vulnerability, dan rewards. Sementara coping ada response efficacy, self efficacy, dan response cost. Gitu. Jadi ini adalah khusus perilaku yang pemaknaan terhadap perilaku maladaptif. Ini adalah pemaknaan terhadap perilaku adaptif. Maksudnya apa? Di trade appraisal itu adalah katakan kita penggunaan mobil elektrik gitu ya, contoh yang tadi di depan, kita akan mengidentifikasi gitu ya, mempertimbangkan cost yang harus kita keluarkan ketika mau menggunakan mobil elektrik. Nah, sementara di sini kita akan membahas tentang benefit yang bisa kita dapatkan kalau kita menggunakan mobil elektrik. Itu yang kemudian nanti outputnya adalah memotivasi proteksi atau perilaku tertentu. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Yang pertama, trade appraisal. Kita di aspek pertama, yaitu vulnerability. Ini mengacu pada sejauh mana kecenderungan kita, kerentanan kita untuk terkena suatu perilaku yang tidak menyenangkan, gitu ya. Jadi apa namanya? Jadi misalkan ketika kita tidak menggunakan mobil elektrik gitu ya, maka kita akan terdampak dengan misalnya kalau pakai mobil yang konvensional gitu ya, maka bisa jadi terkena polusi gitu ya, dan juga turut serta berkontribusi meningkatkan polusi gitu.
Nah, kemudian yang kedua, kalau misalkan severity, seberapa parah gitu. Kalau misalkan kita terdampak hal yang tidak menyenangkan. Dan yang ketiga adalah rewards dari maladaptive behavior itu. Kalau misalkan kita nggak membeli mobil elektrik kan cenderung mahal ya. Misalkan kita beli mobil konvensional biasa, mungkin harganya di bawah itu. Nah, itu bisa menjadi reward gitu. Yang ini kemudian kita pertimbangkan seberapa tinggi ancaman saya bila saya tidak menggunakan mobil elektrik atau bila saya menggunakan mobil elektrik. Nah, kemudian di determinan yang kedua yaitu coping appraisal, itu yang pertama kita bicara tentang self efficacy atau sejauh mana saya bisa perilaku yang saya lakukan itu bisa self efficacy mengacu pada seberapa jauh saya bisa mengimplementasikan atau menggunakan mobil elektrik gitu ya, kemampuan saya dalam arti itu kemampuan untuk menggunakan mobil elektrik gitu. Ya, yang kedua response efficacy itu mengacu pada bila saya menggunakan mobil elektrik gitu ya, apakah akan beneran berdampak positif pada lingkungan gitu. Jadi sejauh mana kepercayaan kita atau persepsi kita bahwa perilaku yang kita lakukan itu dapat berdampak bagi lingkungan, berdampak baik gitu. Dan yang ketiga adalah cost gitu. Nah, ini akan dipertimbangkan oleh cost. Oke, kalau misalkan memang mobil elektrik membawa dampak yang baik gitu bagi lingkungan. Tapi berapa yang harus saya bayar gitu ya misalkan, atau harganya atau maintenance-nya gitu ya. Dan nah, kemudian dari ketiga appraisal ini akan menghasilkan oke, apakah dengan saya mengadopsi perilaku yang adaptif yaitu menggunakan mobil elektrik yang lebih ramah lingkungan, apakah eh, lebih tinggi gitu ya, apakah bagus atau positif gitu. Kemudian trade dan coping appraisal ini yang akan saling menimbang-nimbang gitu ya. Jadi bisa jadi trade-nya lebih tinggi atau copingnya lebih tinggi. Gitu. Nah, itu tadi adalah PMT. Nah, sekarang kita ke Norm Activation Model atau NAM. Pada dasarnya teori ini, konsep ini itu eh, dilandasi oleh adanya aktivasi norma personal atau norm activation itu tadi. Yang dimaksud norma personal itu apa? Itu adalah persepsi atas kewajiban moral gitu ya untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku. Itu moral obligation itu. Dan itu ranahnya lagi-lagi persepsi atau subjektif. Gitu. Jadi kita mau melakukan suatu perilaku atau tidak itu dipengaruhi oleh pandangan moral kita. Misalkan kita bicara tentang isu lingkungan, kebanyakan kan seperti yang kita sudah bahas di kelas, kebanyakan kan itu adalah apa? Disebabkan secara akumulatif gitu ya, oleh banyak orang, oleh banyak pihak gitu ya. Itu terjadi karena banyak pihak. Dan biasanya kita merasa karena itu banyak pihak, maka itu bukan sepenuhnya tanggung jawab saya. Nah, itu kan pandangan kita terhadap isu lingkungan kan seperti itu yang awam, yang kemudian sehingga meminimalisir atau menurunkan intensi kita, keinginan kita untuk bisa melakukan hal yang pro lingkungan gitu. Nah, sementara kalau kita bicara norm activation yang pro lingkungan, maka bisa jadi kita tahu gitu ya bahwa sebenarnya kita juga turut serta gitu dalam isu lingkungan yang terjadi saat ini, sehingga aksi apapun, sekecil apapun hal yang kita lakukan bisa berdampak bagus bagi lingkungan. Juga dengan pandangan bahwa pada dasarnya kita juga sama-sama yang ikut menikmati gitu ya lingkungan gitu ya. Maka kita juga sama-sama bertanggung jawab untuk menjaga dan merawat lingkungan. Nah, kemudian faktor-faktor apa yang mengaktifasi atau bisa memunculkan norma personal seseorang, baik positif atau negatif gitu ya. Yang pertama ada problem awareness gitu. Jadi
yang pertama kita harus aware dulu sama masalahnya. Kita harus sadar dulu bahwa memang ada isu tersebut gitu. Misalkan apa isu global warming gitu ya. Kita ambil isu yang paling umum gitu. Global warming gitu. Kita tahu apa itu global warming, kemudian dampak-dampak apa saja yang dihasilkan global warming dan juga penyebab dari global warming itu sendiri. Gitu. Nah, setelah kita sadar akan isu tersebut, sadar akan masalah itu, maka yang tahap yang kedua atau aspek yang kedua adalah ascription of responsibility atau kesadaran bahwa kita ini juga turut serta gitu dalam apa? Berada di dalam lingkungan ini gitu, dalam dunia bumi ini yang sudah global warming, yang sedang global warming. Sehingga kita punya tanggung jawab secara moral untuk memperbaiki situasi ini gitu. Beda halnya ketika tapi bisa juga ascription di tahap ascription of responsibility ini individu merasa bahwa ini tidak disebabkan oleh saya tapi disebabkan oleh apa misalkan industri atau pabrik-pabrik gitu ya sehingga ini bukan tanggung jawab saya untuk memperbaiki ini. Bisa jadi seperti itu. Gitu. Jadi di ascription of responsibility outputnya adalah rasa tanggung jawab kita yang mendorong kita untuk melakukan suatu aksi atau perilaku yang pro lingkungan. Kemudian yang ketiga adalah faktor outcome efficacy gitu. Setelah tanggung jawab mau melakukan suatu aksi, di outcome efficacy kita percaya bahwa yang kita lakukan sekecil apapun itu bisa berdampak positif pada lingkungan. Misalkan dimulai dari kita yang mematikan AC, mematikan lampu ketika tidak dibutuhkan gitu ya, ketika sudah tidak di ruangan. Itu adalah salah satu bentuk cara itu meskipun kelihatannya remeh temeh kecil tapi kalau kita percaya itu dapat berdampak baik bagi lingkungan maka faktor ini bisa mengaktifasi norma personal kita untuk pro lingkungan. Dan yang terakhir adalah self efficacy yaitu sejauh mana kita mampu melakukan hal yang pro lingkungan gitu. Jadi sertifikasi itu kayak kepercayaan kita bisa melakukan suatu perilaku gitu ya. Kita punya kapasitas gitu untuk melakukan suatu perilaku gitu. Nah, ini adalah teori-teori yang kita bahas. Jadi ketiga teori ini adalah yang kita bahas di pertemuan hari ini. Gitu. Silahkan teman-teman mungkin ada pertanyaan atau pendapat terkait dengan teori-teori ini bisa disampaikan di Inesa. Saya kira itu cukup untuk video materi pertemuan kelima kali ini. Terima kasih, sampai jumpa.